Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut video ekspo proyek agama kelompok 2 dengan judul Bahaya Intoleransi Kehidupan Beragama dalam Kehidupan Masyarakat dan Solusinya Menurut Ajaran Islam. Berikut bukti yang hadir, saya Delia Humaira dengan NIM 2510112015. Saya Amalia Kartika Hasibuan dengan NIM 2510112059. Saya Putri Wahidaya dengan NIM 2510112032. Saya Alifah Nora Nafisah dengan NIM 2510112038. Saya Trimka Taber Laura dengan NIM 2510112069. Saya Safian Andra dengan NIM 2510112075. Saya Farid Farhan dengan NIM 2510112052. Saya Muhammad Erlangga dengan NIM 2510112027. Saya Kenji Zandra Aryan dengan NIM 2510112061. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pada bagian pertama, yaitu hasil diskusi. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami menemukan bahwa intoleransi beragama memiliki dampak negatif yang cukup serius. Intoleransi dapat merusak hubungan antar individu dan antar kelompok, mengganggu interaksi sosial, memunculkan prasangka, serta menciptakan jarak emosional antara umat beragama. Kondisi ini dapat berkembang menjadi ujaran kebencian, diskriminasi, bahkan tindakan anarkis jika tidak dicegah. Dari diskusi tersebut, kami juga merumuskan beberapa solusi. Kami menekankan pentingnya nilai ukhuwah Islamiyah, yaitu sikap saling menghargai dalam keberagaman. Pemahaman Islam tidak hanya mengajarkan persaudaraan sesama muslim, tetapi juga mengajarkan penghargaan terhadap sesama manusia. Melalui penanaman nilai ini, masyarakat dapat membangun budaya saling tolong-menolong, tidak mudah berprasangka, dan mampu memperkuat persatuan sehingga sikap intoleran dapat diminimalkan. Untuk poin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya akan memaparkan hasil wawancara dari kelompok kami, yaitu pada narasumber pertama, seorang mahasiswa. Setelah melakukan wawancara kepada 3 narasumber, yaitu Saudara Ezi, Saudara Giva, dan Saudara Nadia yang berasal dari Fakultas Pertanian 2025, narasumber berpendapat bahwa hal ini sudah terlaksana dengan baik dan sudah seharusnya kampus menjadi tempat aman bagi seluruh mahasiswa dari berbagai latar belakang untuk saling menghargai. Apabila terjadi intoleransi, mereka akan menegur mahasiswa atau warga kampus yang melakukan hal tersebut dan memastikan tidak ada kaum minoritas yang merasa tertindas. Dan berharap bahwa setiap orang harus memiliki kesadaran untuk menjaga satu sama lain dan saling memahami dalam perbedaan yang ditemukan dalam interaksi sehari-hari. Sekian dari saya, akan dilanjutkan pada teman saya. Narasumber kedua, mahasiswa. Setelah melakukan wawancara kepada salah seorang mahasiswi bernama Saudari Alia Salsabila Putri berasal dari Fakultas Hukum 2025, narasumber menyatakan bahwa toleransi tersebut sudah cukup terwujud dibuktikan dengan lingkup pertemanan narasumber yang memiliki latar belakang yang berbeda dan semua saling merangkul dan belum pernah menemukan seseorang yang melakukan tindakan tersebut. Namun, tidak menutup kemungkinan masih ada mahasiswa yang melakukan diskriminasi antar sesama. Mencegah intoleransi dengan menumbuhkan kesadaran antar individu, pentingnya menjaga kerukunan dan saling menghargai di seluruh lapisan kehidupan agar tercipta lingkungan kampus yang sadar akan pentingnya toleransi agar setiap orang bisa saling merangkul, tanggung jawab, dan sadar bahwa manusia harus hidup berdampingan dengan rukun. Baik, narasumber yang ketiga yaitu pedagang. Setelah melakukan wawancara kepada salah satu ibu pemilik warung di samping gedung B bernama Bu Yurniwati, menyatakan bahwa di lingkungan UNAN tidak ada paksaan terhadap penganut agama minoritas untuk menggunakan hijab. Salah satu contohnya, UNAN sudah memiliki toleransi yang tinggi dengan membebaskan setiap umat beragama dalam menjalankan anjuran agama tanpa harus takut akan didiskriminasi. Narasumber menjawab bahwa ia tidak pernah melihat tindakan intoleransi sebelum dan lebih menekankan pada perilaku jahil yang dilakukan oleh mahasiswa saat mampir ke warungnya. Dan harapan ibu tersebut berharap agar mahasiswa lebih memperhatikan adabnya baik dalam segi berpakaian maupun berbicara. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil wawancara pada narasumber 4, yaitu mahasiswa.
Yaitu setelah melakukan wawancara kepada seorang narasumber yakni Saudara Syifa Jumaida dari Fakultas Kesehatan Masyarakat 2025 mengenai penerapan toleransi di lingkungan kampus, narasumber menjawab bahwa toleransi sudah cukup terbentuk antar mahasiswa, warga kampus dengan adanya rumah ibadah dan ketertiban antara penganut agama satu dan yang lainnya. Serta cara narasumber meningkatkan toleransi yaitu dalam hal beribadah, kita tidak boleh menganggap remeh ibadah penganut agama lain dan tidak mengganggu seseorang saat menjalankan ibadahnya. Narasumber menyatakan bahwa setiap orang harus memaknai toleransi dengan benar dan menerapkan tanpa memandang status ataupun kedudukan seseorang, lalu mengadakan penyuluhan mengenai pentingnya toleransi bagi seluruh mahasiswa atau mahasiswi. Sekian dari wawancara narasumber keempat. Sekian dari saya. Saya akan melanjutkan hasil wawancara kami dengan beberapa narasumber, yakni narasumber kelima. Setelah melakukan wawancara kepada dua orang narasumber, yakni mahasiswa dari Fakultas Pertanian tahun 2025, kami mendapatkan hasil sebagai berikut. Bahwa toleransi adalah kemampuan seseorang untuk saling menghargai perbedaan agama dan tidak merendahkan agama yang lain. Narasumber menyatakan bahwa setiap orang harus menghargai perbedaan dari agama yang diadut terlebih dahulu. Setelah itu, kesadaran akan menumbuhkan sikap saling menghargai kepada agama lain, menjaga kerukunan, dan memahami ketentuan agama lain sehingga tidak terjadi paksaan dalam menjalankan segala sesuatu. Tindakan yang pernah narasumber lakukan saat mendapati tindakan intoleransi adalah melerai pihak yang bertikai serta memberikan teguran kepada masing-masing pihak. Demikian yang dapat saya sampaikan dari narasumber kelima. Terima kasih. Berikutnya, narasumber ke-6 ialah seorang yang paham agama. Dari sini kami mengambil salah satu narasumber yang bernama Saudara Muhammad Jepri. Ia dikenal sebagai seorang yang paham agama dan juga mengajarkan mengenai agama. Ia menyampaikan bahwa toleransi ialah ketika kita saling menghormati mengenai agama tanpa memaksakan agama kita kepada orang lain. Ia juga ditanya bagaimana cara meningkatkan rasa toleransi. Beliau menjawab dengan pemahaman diri sendiri sehingga rasa toleransi muncul karena adanya kesadaran terhadap diri sendiri, terhadap rasa persatuan dalam bermasyarakat. Karena pada dasarnya manusia ialah makhluk sosial yang tidak bisa berdiri sendiri. Karena itu manusia tidak boleh rasis agar hidup masyarakat lebih aman dan damai. Baik, saya akan melanjutkan presentasi mengenai hasil wawancara pada narasumber ke-7, yaitu seorang mahasiswa non-muslim. Kami melakukan wawancara dengan Saudara Suseno. Ia seorang Kristen dengan ajaran Katolik. Dia meyakini bahwa toleransi adalah sikap menghargai perbedaan bukan hanya tentang agama, tapi tentang segala hal dalam kehidupan. Dia mengaku bahwa tidak pernah merasakan bentuk diskriminasi, menandakan bahwa toleransi beragama di Indonesia sudah cukup baik. Namun, dia sendiri cukup menyayangkan bahwa di beberapa daerah masih ada orang-orang yang diskriminasi terhadap agama lain. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil video praktek dari kelompok kami. Dalam praktek ini, bahaya intoleransi beragama dalam kehidupan masyarakat ternyata nyaris masih terjadi di Indonesia. Hal ini kami analisis dari kasus yang terjadi di Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Kasus ini terjadi pada Juni 2025. Kronologis cerita ini dimulai dari sekelompok warga yang merusak rumah singgah yang digunakan untuk kegiatan retret keagamaan. Tentunya, kasus ini dipicu oleh laporan dari warga yang berakhir pada pemberontakan, mengakibatkan beberapa tersangka ditetapkan dan menyoroti bahwasanya kasus ini merupakan kasus isu pelanggaran hak keagamaan. Nilai yang bisa diambil dari kasus ini adalah bahaya intoleransi dapat merusak kerukunan, sehingga perlu adanya sikap saling menghargai antar sesama untuk mewujudkan kedamaian dalam perbedaan. Selain itu, kami juga menganalisis dan mempraktekkan video tentang intoleransi beragama pada tanggal 20 November 2025. Sebuah drama narasi singkat kami tampilkan dalam mengenai tindakan intoleransi beragama. Kita sesama manusia harusnya saling menghormati antar sesama dan hidup rukun serta tidak membedakan perlakuan terhadap teman kita yang berbeda agama. Sekian, terima kasih. Oke, jadi kesimpulan yang bisa dapat kelompok kami ambil dari hasil wawancara terhadap berbagai fakultas, warung, dan warga sekitar lainnya, yaitu diperoleh gambaran bahwa toleransi beragama di masyarakat telah berjalan dengan cukup baik.
Walaupun sebenarnya sebagian yang diwawancara itu belum pernah menemukan secara langsung tindak pelanggaran dalam toleransi beragama tersebut. Namun tetap diperlukannya langkah pencegahan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan tersebut, seperti menegur atau meluruskan tindakan intoleran tersebut, sehingga menumbuhkan kesadaran pribadi tentang pentingnya hidup rukun serta memastikan tidak ada pihak minoritas yang merasa terpinggirkan adalah tindakan yang benar. Dan juga kelompok kami memberikan beberapa saran, yaitu yang pertama yaitu memperkuat moderasi beragama agar masyarakat memahami kehidupan beragama yang adil dan menghargai perbedaan. Yang kedua yaitu menerapkan ukhuwah Islamiyah dengan saling menghormati dan menjaga hubungan baik antar agama. Dan yang ketiga, memperbanyak kerjasama sosial seperti gotong royong, dialog warga untuk mencegah konflik keagamaan tersebut. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Sekian video expo dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.